ada 7 terpidana yang masih mendekam dalam tahanan yang diduga kuat mereka adalah bukan pelakunya, tapi kalau memang kasus ini adalah kasus pembunuhan berarti mereka adalah tumbal. Oleh karena itu aksi lilin yang diadakan di kantor sekretariat Gaskan pada malam hari kemarin itu sebagai simbol bahwa berharap masih ada terang di kegelapan. Meskipun hanya 1 lilin, ini berharap masih ada terang. Tapi dengan terangnya, dengan untuk melihat atau merebutnya keadilan di sini, supaya terang benderang kasus ini. Selamat malam buat sahabat Solmat dimanapun Anda berada. Kembali kita bertemu di program live disertasi diskusi serius tapi santai yang diadakan hari Senin, Rabu atau Kamis, dan hari Sabtu ya. Mudah-mudahan bisa konsisten dengan jadwalnya. Nah teman-teman, malam hari ini saya bersama-sama dengan 2 orang sahabat Gaskan yang seharian juga telah melakukan aktivitas di kepolisian daerah atau Polda DKI Metro Jakarta ya. Dan kita akan berbincang-bincang sehubungan dengan aktivitas hari ini dan hal-hal yang lainnya. Pertama-tama saya mau menyapa buat sahabat saya yang paling sebelah kiri, Bang Andi. Apa kabar, Tak? Alhamdulillah, kabar baik. Semangat malam semuanya. Oke, baik. Dan selanjutnya di samping beliau, di samping Bang Andi, ada seorang sahabat tim kita, tim Gaskan juga, yang mungkin sudah tidak asing lagi ya dengan sepak terjangnya, baik dalam memperjuangkan keadilan anaknya ataupun memperjuangkan atau bela negara ya. Saya persilahkan diperlihatkan Bapak Alex yang biasa disapa Bapak Riko. Selamat malam Pak Alex. Selamat malam Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sahabat Solmat, salam Gaskan. Terima kasih. Oke. Ya baik teman-teman, sebelum kita membahas secara ringan santai sesuai dengan judul program ini, diskusi serius tapi santai ya. Jadi serius ada topiknya tapi kita bawa dalam kemasan santai ya. Nah Pak Andi juga adalah Sekretaris Jenderal atau Sekjen daripada Gaskan. Sebelum kita menuju ke kasus-kasus yang sementara beliau hadapin atau perjuangkan, secara khususnya perjuangan hari ini di Polda Metro Jaya, saya terlebih dahulu mau mencoba meminta pendapat ataupun tanggapan Pak Sekjen ini, Andi Muhammad Rivaldi, sehubungan dengan aksi semalam nih. Aksi semalam di mana kita telah melaksanakan satu aksi melalui gerakan di netizen, yaitu 1 lilin untuk 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Baik, silakan Bang Andi, apa kira-kira tanggapan-tanggapannya? 1 slide, 2 slide. Oke baik ya, terkait dengan aksi semalam yang memang beberapa hari ini sudah direncanakan atau diprogramkan, digaskan gerakan suara keadilan netizen, yaitu aksi lilin ya, yang mana aksi lilin ini adalah ada kaitannya dengan persoalan kasus Cirebon ya. Kasus Cirebon di sini lebih terfokus ke 7 terpidana yang masih mendekam dalam jeruji besi, yang mana kita lihat bersama bahwa mereka ini
ya perlu lebih diperjelas. Oleh karena itu Gaskan beberapa bulan yang lalu itu mengadakan, ya tepatnya tanggal 4 Februari mengadakan aksi damai, aksi unjuk rasa meminta kepada DPR RI untuk segera mengadakan rapat dengar pendapat umum atau RDPU ya terkait dengan persoalan kasus Vina Cirebon, utamanya dengan kaitan ada 7 terpidana yang masih mendekam dalam tahanan yang diduga kuat mereka adalah bukan pelakunya, tapi kalau memang kasus ini adalah kasus pembunuhan berarti mereka adalah tumbal. Oleh karena itu aksi lilin ya yang diadakan di kantor sekretariat Gaskan pada malam hari kemarin itu sebagai simbol bahwa ya berharap masih ada terang di kegelapan, meskipun hanya 1 lilin ya, ini berharap masih ada terang, tapi dengan terangnya ya, dengan untuk melihat atau merebutnya keadilan di sini supaya terang benderang kasus ini, maka dengan pembiaran ini bisa saja dengan filosofi lilin tadi bisa saja meleleh, meskipun lelehan ini digambarkan sebagai air mata juga ya bagi keluarga terpidana, dan tentunya bisa dirasakan semua masyarakat yang memahami persoalan-persoalan hukum kriminalisasi demikian. Lalu kemudian dengan tetesan-tetesan ini tentu bisa saja akan habis dan padam pada saatnya nanti. Oleh karena itu sebelum padam lilinnya semalam ya, kami mengakhiri dengan aksi unjuk rasa dengan mengatakan bahwa kami yakin keadilan akan datang pada saatnya nanti. Oleh karena itu kita tidak akan berhenti untuk menyuarakan. Jadi seperti itulah gambaran singkat filosofi terkait dengan aksi lilin yang dilakukan kemarin, dan mungkin ada beberapa titik ya yang dilakukan juga oleh teman-teman yang tentunya ya sebagai pemerhati kasus Vina Cirebon. Demikian singkat dari saya selaku Sekjen Gaskan Gerakan Suara Keadilan Netizen. Seperti itu Pak Ketum, silakan dilanjut. Baik, cukup dalam ya makna yang disampaikan oleh Pak Andi atau Pak Sekjen. Makna daripada lilin, makna daripada cahaya, dan makna bahwa lilin demi untuk menerangi sekelilingnya harus membakar dirinya dan menjadi terang dengan mengorbankan dirinya sendiri ya. Nah, saya mau mencoba beralih kepada sahabat kita, teman kita, Pak Alex. Saya mau bertanya, menurut Pak Alex yang cukup aktif di dunia medsos, seperti apa kira-kira masyarakat sekarang ini melihat kasus 7 terpidana kasus Vina Cirebon ini? Apakah antusias masih tinggi ataukah sudah mulai suam-suam kuku, atau mungkin ada tanggapan-tanggapan beliau dan juga sehubungan dengan aksi yang kita jalankan atau lakukan semalam 1 lilin untuk 7 terpidana kasus Vina Cirebon? Oke, saya persilahkan buat Pak Alex, mungkin bisa diberikan tanggapan. Oke, selamat malam. Terima kasih Ketua Gaskan dan Bapak Andi, Sekretaris, bahwa yang disampaikan Pak Andi sebagai Sekretaris itu sangat benar. Ya. Lalu muncul pertanyaan, sejauh mana antusias daripada masyarakat? Saya yakin ketika kita masyarakat berbicara tentang keadilan, antusias itu tidak akan pernah padam. Ya, tidak ada istilah padam di dalam orang mengharapkan satu adanya keadilan. Namun, oleh karena terlalu banyak hiruk pikuk dari selama hampir 1 tahun membicarakan kasus 7 terpidana Cirebon, yang mana berakhir dengan ditolaknya PK, sehingga masyarakat saat ini masih tetap antusias, hanya ada sedikit kebingungan atau kegalauan dari masyarakat.
mengapa tokoh-tokoh masyarakat yang berbicara pada waktu itu terbelah. Opsi A, opsi B, opsi C. Faktor A, faktor B, faktor C. Nah, ini masyarakat menjadi bingung. Nah, oleh sebab itu muncullah Gaskan, Gerakan Suara Keadilan. Jadi melihat fenomena yang demikian selama 9 bulan sampai dengan 10 bulan, maka Ketua Umum bersama Pak Andi dan saya memunculkan satu gerakan agar tidak padam itu lilin yang kita sebut Gaskan, yang fungsinya untuk apa? Untuk merangkul seluruh elemen masyarakat yang kemarin ada di dunia medsos, ya, baik itu aktivis medsos atau kita sebut netizen, pemerhati medsos, lawyer, juga hukum, ahli hukum. Itulah adanya Gaskan, itulah fungsi Gaskan, dan kebetulan alhamdulillah saya ikut bergabung di dalamnya. Jika tidak ada Gaskan, saya yakin kekhawatiran saya sama dengan seluruh masyarakat netizen, keadilan hanya sekedar omong-omong saja. Oleh sebab itu, saya secara pribadi mohon izin, Ketua, ingin mengajak semua elemen masyarakat untuk bangkit kembali, yaitu dengan cara bagaimana aksi, ya, sekali lagi aksi yang akan dan sudah kita lakukan selama seminggu sekali pada hari Sabtu, satu lilin untuk 7 terpidana. Jadi masyarakat itu menuntut adanya aksi, bukan lagi perdebatan di medsos. Sekali lagi, karena masyarakat jenuh melihat perdebatan yang nggak ada habisnya, akhirnya silang pendapat malah jadi perdebatan yang tidak berguna, bahkan berujung kepada konfrontasi. Nah, inilah yang dicegah oleh Gaskan. Jadi sekali lagi, netizen, mari kita bersama-sama melihat satu visi, satu misi yang digaungkan oleh Gaskan, bukan hanya berhenti di 7 terpidana. Bukan demikian, Bapak. Ya. Ayo kita bergabung. Kalian mau kasih nama, istilah saya tuh klub atau lembaga apa, monggo. Yang jelas kita bisa bergabung, kita bisa bekerja sama, tidak seperti beberapa bulan yang lalu terjadi konflik interest, saling beda pendapat. Jangankan tidak ketemu muka aja bisa berdebat, bisa beda pendapat. Apalagi kita hanya bertemu dalam suara media, kita tidak mengenal. Dan saya mau pastikan perdebatan yang menjurus kepada konfrontasi yang seperti kita lihat, ada yang kemungkinannya B, yang dibantah oleh A, kemungkinannya C, dan seterusnya. Itu kontraproduktif. Dan saya yakin orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak ingin, ya, sekali lagi tidak ingin terciptanya keadilan. Jadi sementara demikian, saya dorong masyarakat yang benar-benar menginginkan adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ikut serta menyalakan satu lilin untuk 7 terpidana Cirebon. Kita bisa mulai, dan kita sudah mulai hari Sabtu. Nanti hari Sabtunya kita adakan nggak? Karena kebetulan malam Lebaran. Kayaknya sih enggak. Kayaknya sih enggak. Berarti Sabtu tanggal 29 ini kita off dulu, lalu kemudian hari Sabtu berikutnya kurang lebih tanggal 5 April ya. Ya, kalau secara target itu yang kita mau bikin aksi 1000 lilin ya. 1000 lilinnya nanti kita pastikan. Kita perlu diskusi bareng kita lagi. Perlu di dalam setelah bulan April atau akhir April lagi kita diskusikan, kita mencoba
pada tanggal 5 hari Sabtu April, nyalakan masing-masing satu lilin, lalu yang pandai gitar ambil gitar, lalu lakukan seremonial ya, atau kegiatan apa yang sifatnya positif ya, bukan dengan cara-cara yang kurang baik mengganggu tetangga atau sekitarnya, juga jangan, tapi tenang, kita sambil berdoa, sambil kita menyanyikan lagu-lagu perjuangan dan lain sebagainya. Kemudian kalian teman-teman bikin konten. Nah, nanti dari tim Gaskan akan mengumpulkan yang mana kita bisa melakukan live bersama dengan tim media dari Gaskan. Jadi jangan lupa tetap semangat setiap hari Sabtu, karena tanggal 29 mendekati Lebaran, jadi kita off dulu, berarti tanggal 5 April ya, kita mulai. Demikian ya teman-teman, tolong seluruh masyarakat dari Sabang sampai Merauke, silakan ya, nanti diposting. Demikian Ketua. Oke, baik. Sip. Terima kasih Pak Alex. Pemanasan yang luar biasa. Selalu tetap semangat ya. Kalau Pak Alex ini teman-teman, saya nggak usah dibilang lah, sangat salut ya. Dalam berjuang sehubungan dengan keadilan buat anaknya aja ini, selama ini beliau bisa dibilang berjuang sendiri dan gaspol terus. Baterainya baterai alkalin Pak Alex. Dicas sama netizen. Iya. Yang netizen itu yang ngasih suplemen. Bener-bener luar biasa ya. Tetap ngegas terus, ngegaskan terus. Nah, saya mau coba minta pendapatnya Bang Sekjen, Bang Andi. Satu hal, kira-kira ini kan sampai detik ini kita juga belum ada informasi hubungan dengan RDPU ini ya. Ada kira-kira analisa tanggapan seperti apa, kira-kira penyebabnya, ataukah karena kesibukan Komisi 3, memang kalau kita lihat sekarang begitu banyak kasus-kasus segar yang masuk ya, ataukah memang ini sudah tidak menjadi ranah bagi mereka untuk digelar di RDPU, atau seperti bagaimana? Coba kita minta pendapat dari Bang Sekjen. Ya, kalau menurut pendapat secara pribadi ya, saya melihat bahwa DPR RI ya, khususnya Komisi 3 ini cepat tanggap gitu. Seperti halnya kasus yang baru-baru viral ini, ada yang ingin menjual ginjalnya, itu cepat sekali langsung RDP. Begitu juga kasus lainnya langsung dijadwalkan RDP. Tapi ada apa dengan kasus Cirebon ya, yang sudah berlarut-larut? Kalau dibilang no viral no justice, ini udah viral juga ini kasus Cirebon. Ya, tapi kenapa? Ini yang perlu kita pertanyakan, ada apa? Jangan sampai ya persoalan hukum ya yang terkait dengan kriminalisasi, terkait dengan peradilan sesat, ini nggak bisa diluruskan lagi. Kalau memang sudah namanya peradilan sesat, ya sudah seperti itulah putusan yang diaminkan semuanya. Nah, lalu kenapa? Lalu apa fungsi daripada DPR RI dalam hal ini untuk menyambung suara rakyat? Sebagaimana beliau-beliau ini adalah wakil rakyat. Jadi kami masih tetap optimis bahwa ya suatu saat nanti apabila kita selalu ya menyuarakan dan terus menyuarakan, tentu sebagai wakil kita di dalam sana di DPR RI khususnya Komisi 3 tentu akan tergugah ya supaya benar-benar bisa merencanakan lebih maksimal. Nah, terkait dengan lambatnya di sini mungkin Pak Ketumnya izin, mungkin ada perencanaan yang matang ini. Nah, ini kan persoalan RDP, DPU ini nantinya, ini banyak yang akan dilibatkan karena banyak yang diundang sesuai dengan surat Gaskan yang masuk. Jadi kita masih berpikir positif untuk Komisi 3 DPR RI dalam hal ini. Ya, karena banyak institusi terkait yang harus dilibatkan dalam RDPU, tentu ya beliau-beliau juga ini tentu memikirkan dan mempersiapkan semaksimal mungkin. Jadi seperti itu Pak Ketum, kalau menurut pendapat saya. Kalau menurut pendapat netizen ya mungkin bisa tapping juga ya di Solmat Official
atau di live TikTok yang ada di Pak Alex Papariko dan Mr. Action 007. Demikian. Coba pendapat Pak Alex. Baik, jadi saya ingin memberikan satu pandangan yang mana berdasarkan pengalaman selama belasan tahun saya mengikuti adanya kasus-kasus yang dalam tanda kutip menyangkut kredibilitas negara maupun institusi ketua. Ya. Jadi artinya di sini saya yakin dan percaya anggota DPR RI sudah mengetahui adanya kasus terpidana yang PK-nya ditolak. Saya yakin 99 atau bahkan 100% mereka sudah tahu. Karena sudah viral. Nah sekarang persoalannya, mengapa lama? Mengapa seolah-olah adanya satu pembiaran? Ada dua hal yang boleh saya lihat menurut pendapat saya. Satu dilema, satu lembaga DPR RI yang baru dibentuk kurang lebih 3 bulan dan mungkin sebagian besar dari mereka bukan wakil rakyat pada waktu 9 tahun yang lalu. Jadi mereka benar-benar hati-hati. Mereka benar-benar hati. Mengapa? Karena kredibilitas daripada penegak hukum institusi negara, satu polisi, kedua kejaksaan, kehakiman, itu dipertaruhkan. Mereka mau maju salah, mundur juga salah. Ke kanan salah, ke kiri salah. Ini dari sudut pandang yang kita coba sederhanakan agar netizen mudah sekali menelaahnya. Jadi demikian. Ketika DPR RI melakukan RDPO dengan kita yang nanti akan ditambah perwakilan dari keluarga Cirebon, kemudian kita berharap juga dari PH itu terpidana, tentu mereka akan kesulitan untuk menjawabnya. Menjawab, namanya rapat dengar pendapat, artinya satu pihak mendengar, satu pihak berpendapat. Demikian juga sebaliknya. Dan ketika itu dilakukan secara live terbuka, ini tidak bisa main-main lagi. Tidak bisa mereka seperti PK. Mengapa demikian? Karena PK itu masih bisa dikendalikan oleh antara jaksa dan pihak hakim maupun pihak pengacara. Mereka yang mendominasi bagaimana perkara ini dikemas, diproses, dikemas, dan diputuskan. Namun ketika ini sudah masuk ke dalam lembaga legislatif yang terdiri dari banyak komponen, beberapa partai, dalam Komisi 3, ditambah tentu ada ahli hukum dan lain sebagainya yang akan ikut bersama Gaskan. Tidak bisa dibuat sederhana atau istilah saya diarahkan kepada satu target tertentu. Tidak bisa. Di situ akan terjadi satu perdebatan. Nah, apabila DPR RI tidak memfasilitasi kebebasan berpendapat daripada Gaskan, tentu mereka juga akan jatuh kredibilitasnya. Apabila mereka memfasilitasi dengan sangat terbuka, kembali lagi integritas, nama baik negara dipertaruhkan. Karena apa? Karena dunia sudah tahu betapa lemahnya aparat penegak hukum di negara kita. Sementara penegakan hukum terkait dengan ketahanan negara. Dan ini akan menjadi pertimbangan yang sangat berat bagi DPR RI. Tambahan dari saya, kapan kita bisa mulai untuk berkata jujur? Untuk berkata jujur, kapan? Apakah masih dengan cara-cara yang lama, yang boleh saya katakan
ya istilah bahasa Jawanya kadung teles jebur sekalian. Yang artinya? Artinya udah terlanjur basah ya mandi sekalian. Oh, Nah, ini. terlanjur. Sama dengan lanjut ya. Iya. Oh iya. Terlanjur basah mandi sekalian ya. Basah mandi sekalian. Artinya kalau memang sudah buruk, bagaimana bisa ditutupi? Sudah terlanjur salah, ya sudah dablek aja sekalian. Oh. Hakimnya masih akan berusaha menutupi, demikian juga polisi. Yang mana ketika mereka, demikian juga jaksa, ketika mereka udah nggak bisa nutupin lagi, ya mereka diam. Oh, jadi cara nutupnya diem. Diam. Oh. DPR juga begitu, karena di situ kan ada anggota-anggota DPR yang angkatan sekarang ini, yang mana punya kepentingan dengan institusi yang sedang kita mau bahas, yaitu polisi, jaksa, dan hakim. Oh. Jadi tidak mungkin ini berdiri sendiri. Kenapa? Karena kasusnya sudah lama. Mungkin kepentingan daripada salah satu institusi polisi, jaksa, hakim yang begitu kental hari ini ada di DPR. Kita nggak tahu. Dan yang pasti di Komisi 3 atau di Komisi 1. Karena ini kaitannya Komisi 3 hukum, Komisi 1 hubungan luar negeri. Tapi mohon izin, lalu harus bagaimana Pak Alex? Pertanyaannya kan itu. Persoalan jelas digelar di depan mata. Betapa sulit mereka untuk memutuskan. Mereka membuka dengan total berbahaya, beresiko, mereka tutup juga beresiko tentang kepercayaan publik kepada mereka, yaitu anggota legislatif. Lalu bagaimana? Harusnya bagaimana? Persoalannya itu. Karena ini menyangkut tentang ketahanan negara, Bapak. Harusnya bagaimana? Ini menyangkut, sorry saya potong ya. Ya. Pertanyaan saya untuk Pak, terakhir kita bicara tentang perihal 7 terpidana kasus pidana Cirebon di malam ini ya. Menurut Bang Andi sebagai sekjen, apakah perlu kita kembali bersurat, terus kemudian kita akan intens me-WA pihak-pihak di Komisi 3 gitu? Iya. Seperti gimana kira-kira? Karena kan kita sudah, pertama itu kita waktu aksi damai kita masukkan surat, kedua itu kita sudah masukkan surat sekali, apa perlu lagi sekali? Atau ada ide-ide secara garis besarnya gitu Pak? Ini ya menarik ini ya, terkait dengan penjelasan Pak Alex Papariko tadi. Artinya memang ada kekuatan besar yang harus terobos ya dalam hal ini. Kalau sekedar hanya surat Pak, sebelum ini sudah dengan aksi damai dan masukan juga surat kemarin, ini masih bisa dikatakan masih ulur waktu lah ya. Tarik ulur ya? Ya masih ulur waktu nih. Artinya gini, kita masih berpikir positif bahwa diulurnya ini karena mungkin harus dihadirkan beberapa institusi terkait yang memang butuh. Dalam hal ini tentu Komisi 3 ya diskusi secara tersurat juga mereka kalau mengundang. Tentu mereka semua masing-masing punya waktu yang seharusnya sama gitu, karena nggak mungkin diulang-ulang gitu ya kalau RPP gitu. Nah ini mungkin yang kita berpikir positifnya di situ. Artinya supaya ini bisa lebih cepat, kalau memang kedepannya kita aksi susulan dalam hal ini dengan menyertakan surat, kalau bisa surat ini sudah ditembuskan ke seluruh institusi terkait, Pak. Karena kalau satu aja bisa jadi ya, DPR RI sendiri dalam hal ini Komisi 3 ya ada juga rasa maklumnya terhadap institusi lain karena dianggap bahwa kita ini hanya mendesak ke Komisi 3. Komisi 3 DPR RI. Jadi kedepannya kalau memang ada aksi susulan dan itu disertakan dengan surat tentunya, ini akan ada tembusan-tembusan kalau perlu sampai ke selain daripada ke RI 1 ya, juga lebih utama lagi ya ke institusi-institusi terkait lainnya. Ini harus ditembuskan semua ini.
supaya bisa ditanggapi dengan cepat. Mereka saling merasa bahwa ini seharusnya ditanggapi dengan cepat dengan permintaan kita, yaitu RDPU, dengan tujuannya yaitu supaya semua bisa transparansi terkait dengan persoalan hukum di kasus Cirebon ini. Kalau memang ya benar itu bisa dimaklumi nantinya setelah RDPU, itu kan tujuan kita kan bagaimana ya persoalan ini menjadi transparansi. Jangan ada persoalan-persoalan seperti ini yang di benak masyarakat umum. Ini adalah kesalahan yang fatal, yang justru lebih fatal lagi kalau terkesan dibiarkan. Ini pembiaran sudah kalau seperti itu. Seperti itu Pak Ketua. Oke, baik sahabat Solmat. Jadi ya satu poin yang saya bisa tangkap malam hari ini berdasarkan diskusi pendapat dari Pak Alex dan pendapat dari Pak Andi, dan itulah memang manfaat kalau kita sering diskusi, sharing seperti dalam disertasi ini ya. Kadang ada ide-ide segar yang kita bisa tampung dan kita akan nanti bisa bawa ke dalam rapat-rapat selanjutnya di Gerakan Suara Keadilan Netizen atau Gaskan secara khusus buat pengawalan kasus 7 terpidana di kasus Vina Cirebon ini. Kita akan coba nanti gagas itu hal-hal yang tadi sampaikan, bahwa kita akan bersurat tetapi dengan metode-metode yang lebih unik lagi ya. Tidak hanya ke Komisi 3, nanti kita coba akan kemas ya. Begitu sahabat Solmat yang mungkin nanti bisa menonton atau monitor daripada tayangan ini.